Banyak penyanyi di panggung tanah air, tapi tak semua bisa tembus panggung internasional. Adalah Agnes Monica yang sanggup menempatkan namanya sebagai penyanyi yang terkenal hingga ke mancanegara. Meski sudah berada di puncak teratas, tapi Agnes seperti tak mau mengorbit sendirian. Lantaran inilah totalitas Agnes pun berpendaran, manakala dirinya mengajari sendiri sang ponakan Chloe. Beberapa gerakan koreografi hingga menciptakan lagu bagi sang keponakan tercinta. Ditemui tim Intens secara khusus, maka inilah kebersamaan Agnes saat berlatih bersama Chloe keponakannya. Ya, jadi dia sebenarnya dari dulu tuh udah suka nari, pertama kali suka nari, terus akhirnya suka nyanyi. Mungkin awal-awalnya gara-gara ngelihat saya di panggung, terus udah gitu dia sering banget ikut kalau misalnya aku lagi show gitu. Jadi dia akrab banget sama dancers aku, sama koreografer aku, sama anak-anak band juga deket. Ya, tapi paling dekat sama anak-anak dancers sih ya, paling dekat sama anak-anak dancers. Akhirnya waktu itu tiba-tiba aku dikasih tahu, mamamu si Chloe itu ini loh, pengen nyanyi loh, pengen dibikinin lagu katanya. Ya akhirnya ya sebagai antinya ya pasti masa nggak mau bikinin lagu buat keponakan sendiri gitu kan. Dan kemilau sinar nama Agnes di panggung musik tak lepas dari perannya sebagai produser saat menggarap proyek-proyek lagunya. Sejak dikenal sebagai penyanyi cilik, Agnes memang sudah bertindak layaknya seorang produser yang menentukan sendiri jenis musik dan lagu apa yang akan ia bawakan. Lantas, peran sebagai produser ini semakin terlihat jelas saat dirinya menggarap album ketiganya Sacredly Agnesius pada 2009, di mana Agnes berperan sebagai produser bagi albumnya sendiri sekaligus penulis lagu. Lantas, benarkah dirinya pun siap memproduseri sang ponakan dalam peluncuran single barunya yang berjudul Vroom Vroom? Ya sebenarnya kalau misalnya masalah produser dan eksekutif produser sih atau pencipta lagu kan semuanya kerjanya pasti kan di belakang layar gitu. Dan saya sendiri kan juga nggak bekerja sendiri, ada sama kakak saya juga, ada sama manajemennya juga, ada sama produser atau produser yang lain, produser musik yang lain juga. Jadi kita kolaborasi. Ya sebenarnya dari dulu sih saya kan memproduksi diri saya sendiri sebenarnya istilahnya ya. Pada saat lagi walaupun berkolaborasi sama pencipta lagu yang lain atau berkolaborasi dengan musisi lain atau berkolaborasi dengan produser lain, saya sebenarnya dari kecil itu udah tahu pokoknya gue pengennya kayak gini, aku pengennya kalau nyanyi kayak gini, aku sukanya musiknya kayak begini. It's great to have Auntie as a producer. I think the best producer that I can have. Melihat keponakannya sendiri, Agnes seperti melihat dirinya. Sejumlah kesamaan sudah terlihat. Saat cilik, Agnes memang sudah akrab dengan aliran musik seperti soul, R&B, dan hip-hop. Begitu pula dengan Chloe yang juga mencintai jenis musik yang sama. Keduanya juga sama-sama hobi menari. Lantas benarkah kesamaan-kesamaan ini membuat Agnes menyiapkan Chloe sebagai penerusnya di belantika musik? Benarkah ini menjadi langkah awal bagi Agnes untuk memperkenalkan Chloe ke panggung musik tanah air? Dari kecil juga saya setiap kali kasih denger dia lagu-lagu yang lagu soul, lagu gospel, terus lagu R&B, lagu hip hop. Pada akhirnya yes, berhasil.
berhasil gitu kan. Dokterin yang berhasil. Akhirnya dia juga sukanya modelnya lagu kayak gitu. So how do you feel about it? For like the song. Well, not really for the song, for like the performance. Still tomorrow. the same, nervous and excited. Nervous and excited. Okay. Gotta run, gotta run. Like a like a vroom vroom, like a vroom. Jika Agnes meraih sukses di usia muda sambil mempersiapkan sang keponakan terjun ke panggung musik, maka inilah Mpok Ati yang berlinangan air mata saat merasakan sukses di usia senja. Lantas benarkah meski sudah memakai mobil mewah, Mpok Ati tetap makan jengkol di dalam mobilnya? Seperti apa Mpok Ati yang sampai berlinangan air mata berjanji akan membangun sebuah musola sebelum ajal menjemput? Kalau ngelihat orang makan enak, ya Allah, kapan nih bisa makan enak gitu. Merasakan kesuksesan di usia senja, Mpok Ati pun berlinang air mata. Sang komedian sama sekali tidak menduga kalau impiannya memiliki mobil mewah baru bisa terwujud ketika usianya sudah berkepala 6. Tapi benarkah meski sudah hidup mewah, Mpok Ati tetap makan jengkol walaupun di dalam mobil mewahnya sekalipun? Benarkah sambil berlinang air mata, Mpok Ati bercerita ingin membangun musola di kampung halamannya sebelum ajal menjemput?